Berbahagialah orang yang bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukannya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, shalom. Mana suaranya ini? Shalom. Wahai anak muda, saudara semangat datang kepada Tuhan, amin. Shalom gempar. Di atas kurang kedengaran. Shalom gempar. Di bawah kurang kedengaran tadi. Shalom gempar. Aduh. Sekali lagi bersama-sama di atas dan di bawah. 1, 2, 3. Shalom gempar. Katakan Yesus luar biasa. 1, 2, 3. Yesus luar biasa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau membagikan judul firman Tuhan, hati-hati terhadap hati. Hati-hati dengan hatimu. Bahasa Indonesia cukup bagus, hati-hati. Hatimu harus hati-hati. Amin. Siap dengarkan firman Tuhan, amin. Lihat kepada kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati kamu, haleluya. Mari kita membaca Amsal pasal 4 ayat 23. Amsal pasal 4 ayat 23. Saudara, buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita datang ke sini bukan hanya sekedar agamawi, saudara. Datang ke gereja, Allah bukan mencari, datang untuk memberikan agama, tapi dia datang untuk memberikan kehidupannya, kebenaran dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setiap pribadi yang datang kepada dia, harus datang dengan sikap hati yang benar, menghargai dan menghormati dia. Allah mencari hati, saudara, bukan mencari tampilan kita. Amsal pasal 4 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, yang siap katakan amin. Belum semua. Amsal pasal 4 ayat 23. Yang siap katakan puji Tuhan. Saudara, kalau datang kepada Tuhan semangat dong. Kamu datang loyo-loyo gak laku kamu. Kamu di hadapan bosmu saja loyo-loyo, dia gak senang terhadap kita. Tuhan, kalau kita datang kepada dia dengan sikap hati yang loyo-loyo, tidak bersemangat, gak suka Tuhan. Karena dari sikap hati itulah terpancar sebuah kehidupan. Amsal 4 ayat 23, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi katamu ganti dengan kataku. Jagalah hatiku. 1, 2, 3. Jagalah hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kenapa? Karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan manusia yang sesungguhnya dimulai dari sebuah sikap hati. Sekali lagi dengarkan saudara, kehidupan manusia yang sesungguhnya maka ditentukan dari sikap hati. Bagaimana sikap hatinya akan menentukan bagaimana kehidupannya. Sikap hati yang baik akan membawa kehidupannya menjadi baik. Sikap hati yang jahat akan membawa semua tindakan perbuatannya dan kehidupannya menjadi jahat. Jadi bagaimana saudara menguasai hati, mengendalikan hati dan berjalan di dalam kebenaran dengan hati yang benar, maka menentukan hidup saudara. Jadi saudara, yang menentukan hidup saudara dan saya bukan uang, yang menentukan hidup saudara baik atau buruk bukan saudara kekayaan saudara, yang menentukan hidup saudara berhasil atau tidak berhasil bukan segala sesuatu yang saudara bisa kerjakan saudara, tetapi bagaimana sikap hati saudara dan saya benar dan terjaga.
Karena itulah Tuhan berfirman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan kata lain, perkara yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah bagaimana dia menjaga hatinya. Tidak ada amin? Sekali lagi saya mau berkata bahwa kehidupan yang terpenting dalam kehidupan manusia adalah bagaimana dia menjaga hatinya. Karena pada saat saudara dan saya tidak menjaga hati dengan segala kewaspadaan, berarti apa saudara? Kenapa menjaga hati dengan segala kewaspadaan? Karena memang ada begitu banyak perkara yang bisa mengganggu keberadaan hati kita, sehingga itu akan membuat kita menjadi segar atau tidak semangat saudara. Itu ditentukan bagaimana sikap hati kita. Kenapa kita perlu waspada terhadap hati kita? Karena hati kita bisa terluka. Kenapa kita waspada terhadap hati kita? Karena lewat hati kita ini akan mempengaruhi semua tindakan dan perbuatan kita, saudara. Jadi pertama-tama yang saudara harus jaga adalah, apakah hati saya benar atau tidak? Kata segala kewaspadaan berarti sebuah sikap yang benar-benar memperhatikan dengan saksama bagaimana hatinya ini tetap terjaga di dalam kebenaran. Karena dari hati sayalah akan terpancar kehidupan saya. Saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat tampilan kita. Tuhan tidak melihat bahwa saudara adalah orang yang kaya. Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan tidak melihat dengan pendidikanmu yang tinggi, saudara, maka Tuhan menjadi senang kepada saudara dan saya, tidak. Hal-hal lahiriah tidak akan pernah bisa mempengaruhi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang dicari oleh Tuhan adalah sebuah sikap hati yang benar kepada Dia, yang tertuju kepada Dia, saudara. Bagaimana dia akan mempercayakan kehidupannya kepada seseorang adalah bagaimana dia bisa melihat sebuah sikap hati yang benar untuk Tuhan. Sikap hati yang benar dalam menghadapi perkara. Sikap hati yang benar dalam menghadapi manusia yang lain, saudara. Sikap hati inilah yang dilihat Tuhan. Yohanes pasal 2. Kita membaca ayat 23 sampai dengan ayat 25. Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kita baca bersama-sama, ada di depan, saudara perhatikan dan baca dengan suara yang keras, saudara. Sekali lagi Yohanes pasal 2 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin, saudara. Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia itu, saudara. Pada waktu itu dia ada di Yerusalem, saudara, firman Tuhan memperlihatkan pada hari raya Paskah banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saudara percaya kepada Yesus? Saudara percaya kepada Yesus? Amin. Kita semua percaya kepada Yesus. Tetapi ayat 24 berkata, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal mereka semua. Dari mana dia mengenal setiap pribadi saudara dan saya? Dari tampilan? No. Dari pendidikan yang tinggi? No. Dari kaya atau miskin? Tidak. Dari tinggi atau pendek? Kurus atau gemuk? No.
Bukan itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan mengenal setiap mereka dan menentukan mempercayakan dirinya atau tidak adalah dari ayat 25, perhatikan. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi sekali lagi saya mau beritahu saudaraku yang terkasih, dengarkan baik-baik. Kekristenan berbicara tentang hati. Bagaimana sikap hatimu? Apakah saudara akan dipercaya oleh Tuhan atau tidak? Ditentukan dari sikap hati kita. Sering sekali dia memproses hidup kita, membentuk hidup kita. Dia mengizinkan ada masalah, dia mengizinkan ada terjadi konflik terjadi. Dia mengizinkan ada sesuatu dalam pergumulan saudara. Akan dibaca oleh Tuhan, dilihat oleh Tuhan bagaimana sikap hati kita menghadapi itu. Pada saat sikap hatimu benar, maka dia akan mempercayakan hidupnya lebih lagi kepada orang itu. Apabila sikap hati ditemukan oleh Tuhan, bagaimana dia berfokus tetap kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan hidupnya lebih lagi kepada orang itu. Dan hidup kekristenannya akan semakin naik dan bukan turun. Amin saudara. Jadi Tuhan melihat hati. Satu ketika sebuah sejarah kejadian yang kita sudah sering dengar, bagaimana Samuel untuk memilih seorang raja Israel. Tuhan bilang pergi ke rumah Isai, urapi salah satu dari anaknya itu, untuk diangkat menjadi raja, karena aku sudah menolak Saul. Kenapa Saul ditolak? Karena sikap hatinya tidak beres di hadapan Tuhan. Dia seorang pilihan Tuhan, tapi dalam perjalanan hari-harinya dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia orang pilihan Tuhan menjadi raja Israel. Tapi dalam perjalanan hari-harinya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia orang pilihan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hari-harinya saudara, dia lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Dan akhirnya Allah menolak dia. Karena kenapa? Sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Saul adalah orang yang tinggi besar. Tidak didapati seseorang di tanah Israel pada saat itu yang segagah dari dia. Tinggi, besar, ganteng. Tidak didapati. Dari tempat ini ada nggak seganteng Saul? Tapi Allah tidak melihat tampilan bro. Allah melihat sikap hati. Pada saat sikap hatinya tidak benar, Tuhan menolak dia. Dan Tuhan berkata kepada Saul, angkat dari anak Isai itu orang yang berkenan kepadaku, orang yang senang untuk mencari wajahku. Lalu Samuel pergi dan membawa buli-buli berisi minyak untuk menuangkan ke seseorang ke atas kepalanya saudara, untuk mengangkat dia menjadi raja. Mari kita membaca 1 Samuel 16 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Tuhan melihat hati. Satu Samuel 16 ayat 6 sampai dengan ayat 7 kita baca bersama-sama, yang siap katakan amin. 1, 2, 3, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya, ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin saudara. Pada saat itu Samuel melihat, wow, seorang yang gagah, tinggi, tampan, pantas menjadi raja. Seorang prajurit perang dari
dari kerajaan Saul, Israel itu saudara. Dan hatinya berpaut kepada Eliab waktu itu. Dan dia memandang secara manusia memandang. Dan dia berkata bahwa sekarang berdiri orang yang diurapi Tuhan. Dan dia siap mau mengurapi Eliab. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, jangan pandang parasnya. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Dengarkan baik-baik saudaraku yang terkasih, tampilanmu tidak bisa menggugah hati Tuhan. Tidak bisa. Engkau cantik lalu Tuhan senang? No. Engkau ganteng lalu Tuhan berpaut hati kepadamu? No. Bukan tampilan yang dicari Tuhan, tapi hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudara, Tuhan kita itu saudara, kalau melihat saudara dan saya, dia langsung hati yang dilihat. Bukan ini. Kamu mau botak tapi hatimu benar. Jempol bagi Tuhan. Kamu mau pendek atau tinggi tapi hatimu benar. Jempol bagi Tuhan. Kamu mau pendidikan tinggi ataupun tidak pendidikan tinggi tapi hatimu benar. Jempol dari Tuhan. Tapi pada saat pendidikanmu tinggi lalu kamu mulai sombong, jabatanmu tinggi, kamu mulai sombong, uangmu banyak berlimpah lalu kamu mulai sombong, Tuhan kasih jempolnya ke bawah. Karena bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Amin saudara. Tuhan melihat hati, katakan sama-sama, Tuhan melihat hati. Katakan sekali lagi, Tuhan melihat hatiku. 1, 2, 3. Tuhan melihat hatiku. Amin. Jadi kalau saudara mau mencari pasangan hidup, carilah hatinya. Saya kasih rahasia. Jangan kau terpesona karena kecantikannya bro. Belum tentu kau akan berbahagia. Rambut keriting, alis mata, apa itu bulu mata, seperti ulat bulu beriringan. Tapi belum tentu hatinya secantik itu, dek. Jangan terpesona kau, dek, dengan tampilan seorang pria yang tinggi dan memiliki kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, kacamata hitam, pakai motor Yamaha terbaru. Misalnya, lalu kau terpesona dengan dia. No. Katakan, saudaraku yang perempuan, aku tidak pernah akan terpesona dengan tampilan seorang pria. Katakan, berani kau katakan begitu? Berani enggak? Berani enggak? Aku tidak akan pernah terpesona dengan penampilan seorang pria. Tapi aku akan terpesona dengan sikap hatinya. Itu dong. Sikap hati yang mengasihi. Sikap hati yang takut akan Tuhan. Sikap hati yang beribadah kepada Tuhan. Saudara datang ke gereja, saudara, Tuhan lihat hati lo. Dari rumah kamu datang ke sini, Tuhan lihat hatimu. Bagaimana kamu kehidupan sehari-hari, Tuhan lihat sikap hatimu. Kita baca Matius 15 ayat 7 sampai 9. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu.
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Firman Tuhan tegas berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ada orang-orang yang bernyanyi luar biasa. Ada orang-orang yang berpelayanan luar biasa. Ada orang punya keahlian-keahlian yang hebat, luar biasa. Tapi pertanyaan yang sesungguhnya adalah, bagaimana sikap hatinya? Apakah dia mengejar pribadi Tuhan atau tidak sama sekali? Saudara, jangan terpesona dengan penampilan saya pada saat saya menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah terpesona dengan apa yang bisa saya lakukan dalam pelayanan. Tapi perhatikanlah bagaimana buah-buah yang dihasilkan. Bagaimana sebuah sikap hati dalam mengejar, mencari Tuhan. Bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Itu yang dilihat Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena bisa saja saudara bahwa hati kita bisa menyimpang. Uang bisa membuat hatimu menyimpang. Kekayaan bisa membuat hati manusia menyimpang. Jabatan bisa membuat hati manusia menyimpang. Popularitas terkenal seantero Kalimantan Tengah. Hati-hati dengan hatimu. Hati-hati. Dengarkan baik-baik. Hati-hati. Jangan nanti kamu sudah menjadi orang kaya, lalu saya telepon, nggak bisa nyambung-nyambung. Aduh, kering, nggak diangkat. Karena sudah terlalu sering kering, baru diangkat. Halo? Ya, halo. Siapa ini? Gak kenal kau lagi rupanya dengan suara abangmu ini. Hah? Abang? Abang yang mana? Hah? Bang Adi Joshua. Hah? Adi Jomer? Jangan. Dek, dengarkan baik-baik. Saya mau sampaikan kepada kita. Saya belajar bagaimana menghormati saudara dengan sebuah sikap hati yang benar. Saya akan tegur, saya akan berbicara kebenaran kalau hatimu sudah tidak benar. Kamu bisa kasih uang banyak ke gereja, tapi bukan itu yang kita cari. Kau bisa melayani dengan luar biasa, tapi bukan sekedar itu yang kita cari. Tapi sikap hati. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Ada suami istri satu rumah, tapi sudah tidak pernah lagi berbicara sayang kepada pasangannya. Hatinya sudah jauh. Dekat di mata, jauh di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Itulah manusia akhir zaman. Ngeri. Tapi kita tidak seperti itu, amin. Anak-anak Tuhan di sini saling mengasihi dengan hati yang benar, amin saudara. Ya, jangan sampai Tuhan berkata, percuma ini datang ke gereja. Percuma ini beribadah datang-datang, percuma ini berdoa memuji-muji Tuhan, tapi hatinya jauh daripadaku. Yang ada di hatinya adalah
kekayaan, yang ada di hatinya adalah uang, yang ada di hatinya adalah perempuan di luar sana, yang ada di hatinya adalah teman-teman sekelompoknya sana, tidak berpaut kepada Tuhan, saudara. Itulah sebabnya saya mau beritahu sekali lagi, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai menyimpang hidup kita, karena dari situlah terpancar kehidupanmu yang sebenarnya. Pada saat hatimu benar, hidupmu pasti akan benar. Amin, saudara. Hidup kekristenan ini berbicara hari ini, saudara. Bukan berbicara masa lalu. Yang Tuhan cari, apakah hatimu hari ini lembut untuk mendengar suara Tuhan atau tidak. Jangan keraskan hati. Pada saat hari ini, pada saat Tuhan berfirman, maka terima, dengar baik-baik, karena itu akan menentukan jalan hidupmu, saudara. Ibrani 3 ayat 13 sampai ayat 15. Kita baca yuk. Ibrani 3 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ada di depan 1, 2, 3. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Yang 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata bahwa nasihatilah seorang akan yang lain selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dengarkan kata hari ini. Kekristenan berbicara bukan masa lalu. Kekristenan bukan berbicara tentang pengalaman dulu. Saya tuh begini dulu. Saya begini dulu. Saya pemain tamborin dulu. Saya adalah orang pemain banners dulu saya dilawat oleh Tuhan dulu. Kekristenan bukan dulu. Kekristenan hari ini. Apakah kamu menikmati Tuhan hari ini? Apakah hatimu tetap berpaut pada Tuhan hari ini? Apakah engkau mencari Tuhan bangun pagi-pagi pada hari ini? Apakah engkau bersekutu dengan Tuhan pada hari ini? Kekristenan hari ini. Saya tidak bisa mengandalkan kekristenan saya yang dulu. Saya tidak bisa berjalan dengan kekristenan saya yang kemarin, saudara. Tapi saya harus berjalan dalam kekristenan saya hari ini. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Mungkin ada orang bertanya, Bang, kok bisa ya kakak itu begitu? Kok bisa ya pendeta itu begitu? Kok bisa ya hamba Tuhan itu luar biasa sudah dipakai Tuhan, tapi kok bisa jatuh ya? Kok bisa? Bisa. Siapa saja bisa jatuh kalau dia tidak menjaga hatinya benar di hadapan Tuhan. Karena kekristenan bukan masa lalu. Kekristenan hari ini, bagaimana saya mencintai Tuhan. Jangan keraskan hati kalau kamu ditegur oleh pemurid di atasmu. Jangan keraskan hati kalau kamu dinasehati. Jangan keraskan hati kalau dia mau membimbing kamu. Jangan bikin banyak alasan deh. Jangan, itu untukmu kok. Kau tidak pernah membayar pemuridmu kan sebulan 5 juta. Jangankan 5 juta, 500.000 pun mungkin kau tidak akan pernah berikan itu kepada pemurid yang senantiasa berdoa siang dan malam untuk engkau. Dia tidak menuntut upah atas engkau. Yang dia cari adalah bagaimana sikap hatimu berpaut kepada Tuhan dan kau rela dibimbing, kau rela dimuridkan, kau rela untuk berjalan bersama dengan visi Tuhan. Itu yang penting. Jangan keraskan hati. Pada saat seseorang mulai keraskan hati, apalagi berani melawan, to the point dengan perkataan-perkataannya, hati-hati dengan hatimu.
Karena itu akan menentukan bagaimana kau bisa dalam kehidupan yang baik. Seorang suami, hati-hati dengan hatimu terhadap istri hatimu. Terhadap istri hatimu. Terhadap hati istrimu, itu maksud saya. Hati-hati dengan hatimu terhadap hati istrimu. Istri-istri dengarkan baik-baik, hati-hati dengan hatimu terhadap hati suamimu. Suami jangan berlaku kasar kepada istri. Hormati dia sebagai teman pewaris. Jadi setiap pagi kau bangun tidur, hormat sama dia. Ya tidak begitulah. Artinya kamu mengasihi dia. Kamu menyayangi dia. Kau menjaga hatinya supaya tidak sakit. Karena pada saat hati perempuan seorang istri sakit, maka masakan di rumah tidak enak. Tapi kalau hatinya senang saudara, aduh di rumah kami masakannya enak-enak terus. Walaupun tempe, tapi senang memakannya. Karena kenapa? Karena dimasak dengan hati yang benar. Dengan senyum yang manis. Dengan ucapan berkat. Bukan dengan ucapan kutuk. Mati kau. Buhen kau. Tidak. Jaga hati, amin. Kalau kita jaga hati kita dengan baik, kuasa Tuhan bekerja. Berkat Tuhan tercurah. Apa sih yang mau kau cari apa, Dek? Di dunia ini. Popularitas, tapi keluargamu berantakan? Itu yang kau inginkan? Hah? Kekayaan, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi anak-anakmu tidak karuan? Istrimu pergi kepada orang lain? Kamu buka cabang di sana sini? Apalagi dunia online sekarang. Segala yang jahat ada di situ. Banyak orang tidak melakukan perzinahan secara langsung, tapi sudah berzina lewat online. Hati-hati dengan hatimu. Dunia menawarkan sesuatu yang gampang hari-hari ini. Mudah didapatkan. Semua tawaran-tawaran seperti itu merusak, menghancurkan hidup manusia yang hatinya mulai berpaut kepada perkara-perkara begitu. Untuk apa semuanya itu kalau hidup kita menjadi berantakan? Tidak akan pernah bisa seseorang menyembunyikan bangkai yang busuk lalu tidak tercium di rumahnya. Tidak mungkin. Sampah di rumah kami saja disembunyikan oleh si JJ jauh di belakang rumah itu. Tercium sama saya. Bau apa ini? Bau apa ini, J? Bau apa? Sampah tulang belum dibuang. Buang sekarang. Tidak bisa kita menyembunyikan. Pasti satu waktu akan tercium juga. Mendingan kita lurus-lurus sajalah, amin. Benar sajalah sikap hati kita, amin. Amin. Abang ini nyinggung-nyinggung aja, enggak. Ini firman untuk semua ini. Untuk saya juga. Bagus kalau kamu tersinggung. Karena hanya orang mati saja yang tidak pernah lagi bisa tersinggung. Karena hanya sudah tinggal tubuh saja yang bau dan akan dimasukkan ke liang kubur. Karena hatinya sudah tidak lagi ada di situ. Hati-hati dengan hatimu. Katakan kepada kiri kanan, bro, sayang, kalau ada suami istri di samping kiri kanan, hati-hati ya dengan hati kita ya. Amin.
Kakak mungkin pernah salah pikir sama saya, lalu saya ngomong. Aduh, hancur hati saya, saudara. Kenapa sayang, kenapa? Kamu ada luka sama saya? Enggak, bukan kamu. Ampuni dia sayang, ampuni orang menyakitkan kamu. Tuhan, aku mengampuni. Hati itu jerit, saudara. Jadi kalau ada istrimu, dia bukan kesurupan itu. Dia, hatinya itu memendam sesuatu. Apalagi kalau seorang laki-laki sudah, itu udah terbalik itu. Berarti istrinya sangat menyakitkan hatinya. Tapi di sini nggak ada ya, amin saudara. Di sini pasti baik. Nggak ada amin. 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 Yosua pasal 1 ayat terakhir kita baca yuk bersama-sama dengan semangat. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama. Bagaimana kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya katakan, amin. Jadi firman Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga hati kita supaya berkenan kepada Tuhan dengan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah disampaikan. Hati-hati, sesuaikan dengan ini dek, sesuaikan. Tuhan bilang apa ya dengan tentang pekerjaan saya, sharing dengan kakak pembimbing rohanimu. Sharing, bila perlu, aduh kau punya duit emangnya untuk apa? Bang, yuk kita ngobrol dulu. Ngopi kita di kafe sana. Ngobrol firman, ngobrol ini bagaimana ini supaya keadaanku baik. Enak. Tapi nggak usah lah, itu nggak penting lah di kafe-kafe itu. Kalau kamu nggak punya duit nggak apa-apa. Kasih tahu kepada saya, bang, yuk kita ngobrol ke kafe. Tapi abang yang bayar, oke. Nggak apa-apa, saya yang bayarkan, uangnya dari kamu. Gak apa-apa. Saya punya persembahan khusus. Saya bisa berikan. Gak apa-apa, ngobrol enak, sharing. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. Supaya perjalananmu berhasil. Kalau kakak pembimbingmu, pemimpin rohani, kasih nasihat, dengar. Jangan melawan. Kau datang mau memperkenalkan seorang pria atau seorang wanita, dengar apa yang dia sampaikan. Karena sudah ada di sini nih strateginya bagaimana. Kalau kamu mau dengar-dengaran. Tapi kalau sudah nggak mau dengar gimana aku bisa membimbingmu deh. Kalau kau sudah melawan bagaimana aku bisa mengarahkan kamu. Kalau kamu sudah menetapkan hatimu seperti itu, bagaimana aku bisa memberikan nasihat kepada kamu tentang pekerjaanmu, tentang jodohmu, tentang pengaturan keluargamu, keuanganmu. Bagaimana? Saya akhirnya angkat tangan dan kau berjalan sekehendak dirimu saja. Hati-hati dengan hati kita. Biarlah hati kita murni, amin. Bersih.
mau diajar, mau dibimbing, dan kita jaga dengan segala kewaspadaan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.